Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu tentang mata kuliah farmakologi. Ini adalah 2 SKS dan merupakan mata kuliah non-kompetensi untuk prodi rekam medis. Tujuan pembelajaran dari farmakologi adalah supaya kita itu bisa terampil membaca, mengutip, menganalisis lembar pengobatan yang tertulis pada rekam medis. Karena data obat itu tertulis pada data rekam medis. Kemudian mampu bekerja dalam tim, menyampaikan ide dan juga menjadi tim yang kompak. Kemudian juga mampu berpikir logis, kreatif, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Terus kemudian selanjutnya mampu melakukan penelusuran terapi untuk melihat kesesuaian obat, apakah obat yang diresepkan itu sesuai dengan penyakit dan sesuai dengan kode yang dituliskan pada lembar rekam medis tersebut. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kita juga dengan belajar farmakologi, kita bisa mengelola struktur, isi, dan standar kesehatan yang berlaku pada rumah sakit tempat kita bekerja, menyusun standar dan informasi pelayanan kesehatan, merancang sistem klasifikasi klinis, dan juga merancang metodologi pembayaran kesehatan. Kita lanjutkan. Nah, jika kita bicara farmakologi, maka kita sangat berkaitan pembicaraannya dengan farmasi, begitu ya. Jadi farmasi itu adalah bidang ilmu, bidang profesional, bidang pekerjaan, yaitu suatu profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan, ilmu kimia, ilmu biologi, yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan penggunaan obat. Jadi juga dipantau terkait dengan keamanannya. Nah, seorang profesional dalam bidang farmasi itu disebut farmasis atau apoteker. Nah, dalam menjalankan pekerjaannya, seorang farmasis atau apoteker itu dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian atau biasanya kita dengar sebagai istilah TTK, tenaga teknis kefarmasian. Nah, jika seorang apoteker itu berpendidikan S1 yang dilanjutkan dengan pendidikan profesi, maka TTK ini berpendidikan sarjana atau diploma 3 yang kemudian diberikan sertifikat kompetensi oleh lembaga resmi. Nah, bidang pekerjaan kefarmasian sendiri, bidang pekerjaan farmasi itu sendiri tidak hanya di rumah sakit, tetapi bisa di puskesmas, balai kesehatan, kemudian badan pengawasan obat dan makanan, industri farmasi, kemudian lembaga distribusi, dan juga banyak lembaga-lembaga yang baik pemerintah maupun non-pemerintah, begitu ya. Nah, apa itu farmakologi kalau begitu ya? Tadi kan suatu ilmu yang merupakan kombinasi banyak ilmu, begitu ya. Nah, farmakologi yang merupakan pembelajaran berkaitan dengan pemakaian obat, berkaitan dengan khasiat dan keamanannya, kemudian lebih lanjut dibagi-bagi menjadi lingkup yang lebih spesifik, yang lebih mendalam. Ada farmakokinetik, ada farmakodinamik, ada interaksi obat, ada efek toksik, kombinasi obat, farmakogenomik, dan lain sebagainya ya. Ini hanya beberapa saja begitu. Nah, pada pembelajaran kita berikutnya nanti kita akan lebih banyak membicarakan dalam aspek farmakodinamik dan farmakokinetik. Ini ya, farmakologi sendiri berasal dari farmakon itu obat dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologi. Nah, selain pembagian tadi ada juga pembagian farmakologi lagi yang lebih spesifik yaitu farmakognosi.
ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat ya. Sebagaimana kita kenal sekarang sedang sangat marak kita back to nature gitu ya. Obat-obat yang merupakan bahan alam itu sekarang banyak sekali digunakan dalam pengobatan gitu ya, obat herbal termasuk di dalamnya. Kemudian farmakologi klinik adalah ilmu yang mempelajari pengaruh kondisi klinis pasien terhadap efikasi atau kemanjuran obat. Misalnya, kalau kondisi hamil, menyusui, atau bayi baru lahir ya, neonatus, anak-anak, kemudian orang tua atau geriatri, atau inefisiensi ginjal dan hepar, begitu ya. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi klinik seperti ini akan mempengaruhi efektivitas atau kemanjuran obat pada seorang pasien. Bisa juga selain kemanjuran juga mempengaruhi keamanannya, begitu. Ketika pada orang normal obat itu aman, nah obat tersebut bisa saja menjadi tidak aman ketika diberikan kepada pasien yang mengalami gangguan ginjal atau gangguan hepar. Ada lagi istilah yang disebut dengan farmakologi terapi atau farmakoterapi. Ini adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan obat untuk tujuan terapi. Jadi dalam farmakoterapi ini, selain dilakukan telaah obat, juga dilakukan telaah terhadap penyakit, kemudian penyebab sakit yang ada pada seorang pasien. Kemudian toksikologi, ini adalah pemahaman mengenai pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan bagi organisme hidup. Nah, suatu obat untuk bisa menunjukkan efikasi atau kemanjuran atau khasiatnya itu ternyata melewati beberapa tahapan, begitu ya. Ada suatu istilah yang disebut sebagai fase farmasetik, begitu. Apa itu fase farmasetik? Nah, kita ini dulu ya, kita kenali dulu bahwa sekitar 80% obat yang digunakan pada manusia itu kan digunakan melalui mulut. Ada yang ditelan, ada yang dihisap, ada yang dikunyah, begitu ya. Nah, sebagian besar itu melalui mulut. Karena ada yang tidak melalui mulut, misalnya obat yang dioleskan di kulit, gitu ya. Ada obat yang diberikan dengan cara ditempel dengan patch gitu ya atau koyok gitu ya. Ada juga obat yang diberikan itu dengan cara disuntikkan, dengan cara diberikan melalui infus begitu. Nah, namun demikian yang paling banyak adalah melalui oral atau melalui mulut begitu. Nah, sehingga pemakaian melalui mulut ini disebut sebagai fase pertama dalam kerja obat, begitu ya. Nah, dalam fase pertama ini, obat yang awalnya berbentuk padat gitu ya, bisa tablet, bisa kapsul, bisa pil, ini harus mengalami disintegrasi atau dia pecah. Ya, pecah menjadi bagian-bagian kecil, menjadi partikel-partikel supaya dia bisa larut dalam cairan. Nah, cairan apa itu? Nah, tentunya adalah cairan lambung, cairan saluran cerna. Nah, pecahnya tablet tadi menjadi partikel, menjadi serbuk-serbuk penyusunnya disebut disintegrasi atau pecah itu ya. Nah, jika sudah pecah, maka ada bagian obat yang larut. Ya, bisa ya membedakan pecah dengan larut begitu. Kalau gula kita masukkan dalam gelas, kemudian kita aduk, lalu gula yang awalnya itu berbentuk kristal, pasir berupa kristal gitu, kristal putih itu ya transparan, itu kemudian hilang bentuknya,
Tetapi gulanya kan masih ada. Buktinya airnya menjadi manis gitu ya. Nah, itu airnya ada, itu namanya sudah mengalami fase disolusi. Obat pun seperti itu. Begitu ya, itu adalah fase pertama. Nah, setelah mengalami fase disolusi, maka kemudian obat akan diabsorpsi. Apa itu? Diserap ke darah. Begitu. Nah, diserap ke darah. Nah, ada suatu istilah yaitu rate limiting ya, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk obat itu berdisintegrasi atau hancur tadi, sampai kemudian dia disolusi dan siap diabsorpsi. Semakin rate limitingnya itu sedikit atau tipis, maka obat semakin cepat diabsorpsi, semakin cepat menunjukkan kerjanya. Gitu ya. Nah, sehingga obat-obat yang bentuknya cair akan diserap lebih cepat di gastrointestinal daripada obat yang padat, karena rate limitingnya itu jauh lebih sedikit, jauh lebih tipis. Begitu ya. Ini gambarannya. Tablet disintegrasi menjadi partikel granul. Partikel atau granul atau butiran ini menjadi partikel halus, dia akan berdisolusi, larut gitu ya, membentuk larutan obat yang ada di in vitro atau in vivo ya, itu di dalam tubuh. Kemudian larutan obat ini akan diabsorpsi masuk ke darah. Setelah masuk ke darah, kemana? Ke jaringan. Nah, sampai ke jaringan itulah kemudian menunjukkan kerja atau efikasi. Yang merupakan fase farmasetik adalah yang diberi kotak hijau. Itu ya. Nah, lalu yang tidak di kotak fase apa? Nah, ini adalah fase farmakokinetik. Yang di kotak hijau fase farmasetik. Dilanjutkan dengan fase farmakokinetik. Jangan lupa ya. Sehingga fase farmakokinetik itu mempelajari pengaruh tubuh kita terhadap obat, atau biasanya dikenal dengan nasib obat dalam tubuh, begitu. Jadi obat itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia itu juga mengalami perubahan nasib, gitu ya. Seperti kita sekolah ya, kita untuk mengubah nasib dari yang kita tahu menjadi kita tahu, gitu ya. Tidak tahu menjadi tahu, tidak terampil menjadi terampil, begitu. Yang kurang cakap menjadi cakap, gitu ya. Nah, obat itu nasibnya itu berbeda-beda gitu ya, bertahap gitu ya. Ya, setelah dia masuk fase farmasetik, dia akan mengalami nasib pertama yaitu dia diabsorpsi, diserap masuk ke darah. Setelah dia ada di darah, obat itu nggak diem saja, tetapi didistribusikan. Dari obat yang saya telan masuk mulut, masuk ke darah, ke tubuh saya ini, kemudian beredar ke seluruh tubuh saya. Itu ya. Nah, setelah masuk ke tubuh, nah, dia akan menunjukkan aksi obat. Dia akan sampai ke suatu tempat yang dimana obat itu beraksi. Misalnya kalau saya menggunakan obat untuk apa ya, vitamin A begitu ya. Nah, obat itu akan berdistribusi kemana? Ke tempat-tempat yang bisa vitamin A bekerja. Di mata, di kulit gitu ya. Nah, di darah gitu ya. Nah, sehingga kulit saya kemudian menjadi lebih baik. Darah saya menjadi lebih baik ya. Itulah kerja obat setelah obat mengalami distribusi gitu. Nah, setelah obat itu berdistribusi, obat itu selesai kerjanya, maka obat akan dimetabolisme, dirubah begitu ya. Nah, untuk apa harus kok dirubah? Supaya bisa dibuang. Nah, kalau sudah cukup fungsinya, maka itu akan dibuang ke luar tubuh ya. Seperti halnya juga kita makan gitu ya. Makanan kalau sudah masuk ke dalam tubuh, kalau sudah selesai kan makanan itu kita buang ya lewat BAB begitu. Kalau tidak dibuang itu akan menjadi racun tubuh begitu ya. Jangankan obat, makanan saja seperti itu begitu. Ya ini ya, hasilnya seperti ini.
sama gitu ya. Kalau diberikan akronim atau singkatan, obat itu mengalami farmakokinetik atau ADME, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Ya, 4 kata yang tidak boleh lupa dalam fase farmakokinetik suatu obat. Gitu. Nah, setelah masuk di tengah fase farmakokinetik, obat mengalami suatu fase farmakodinamik, yaitu di mana obat mempengaruhi tubuh, begitu ya. Jadi nasib tubuh akibat obat, begitu ya. Nah, misalkan begini ya, saya Bu Ismi adalah seorang ibu, begitu ya. Jika Bu Ismi kan bersuami gitu ya, masih usia subur, misalnya begitu ya, usia subur gitu ya, bersuami usia subur. Jika tidak menggunakan pil KB, maka seorang wanita subur, wanita usia subur yang bersuami bisa terjadi kehamilan, begitu. Nah, jika seorang ibu menggunakan pil KB, maka nasib ibu itu berubah. Nasib ibu tersebut tidak mengalami kehamilan walaupun bersuami. Itu ya, ada perubahan nasib. Begitu ya, itu yang dialami seorang ibu. Seorang mahasiswa dismenore ya, sakit akibat datang bulan sehingga sampai menangis gitu ya. Nah, setelah minum obat, mahasiswi yang tadi menangis itu menjadi bisa tersenyum, mengalami perubahan nasib. Nasib menangis menjadi nasib tersenyum setelah menggunakan obat. Begitu ya. Nah, jadi ada perubahan nasib yang diakibatkan oleh obat. Kalau saja si wanita mahasiswi tadi tidak menggunakan obat, dia belum berubah nasib. Dia masih akan murung dan menangis karena sakit dismenore atau datang bulan. Begitu ya. Nah, tolong untuk jadi obat dan tubuh itu saling mempengaruhi, begitu. Nah, ini adalah gambaran begitu ya antara fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik, begitu ya. Nah, di dalam fase farmakokinetik diawali dengan fase farmasetik, itu di sini, farmasetik, kinetik, kemudian nah, di sini adalah hal-hal yang merah ini sudah mulai masuk ke farmakodinamik. Begitu ya. Nah, istilah-istilah ini nanti akan Anda cari tahu gitu ya sebagai penugasan. Nanti cari tahu gitu ya supaya menambah literasi kita gitu ya. Bisa banyak wawasan begitu ya. Karena bagaimanapun kita adalah seorang tenaga kesehatan yang unggul begitu ya. Nah, seperti ini ya. Diakhiri setelah masuk farmakodinamik tadi mendapatkan efek obat yang kita ingin. Kalau seorang ibu belum ingin menambahkan jumlah keluarga, ya menggunakan pil KB. Seorang mahasiswi yang sakit datang bulan, nah ingin nggak sakit datang bulan dia menggunakan obat, itulah efek farmakologi yang diperoleh begitu. Nah sekarang kita akan membicarakan tentang obat gitu ya. Apa sih itu obat gitu ya? Nah, obat itu adalah apa ya? Obat itu adalah sesuatu itu ya. Dia adalah berupa benda dengan suatu sifat tentunya seperti itu gitu ya. Diberi nama juga gitu ya. Nah, apakah tablet itu adalah obat? Ya, tablet adalah bentuk obat begitu. Ya, terus apakah kapsul itu suatu obat? Kapsul adalah bentuk obat. Begitu. Ada satu obat, misalnya obat turun panas, bentuknya ada yang pil, ada yang tablet, ada yang kapsul, ada juga yang sirup, ada juga bentuk lain. Nah, itu adalah bentuk obat, begitu ya. Nah, jadi obat itu adalah suatu zat yang mempunyai efek farmakologi, mempunyai suatu khasiat. Suatu zat yang bisa menunjukkan suatu tadi ya farmakodinamik, bisa mempengaruhi nasib manusia. Itu ya. Nah,
nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Dan obat diberi nama begitu. Ada nama kimia gitu ya, mengacu pada struktur kimia. Misalnya kalau pernah dengar nama paracetamol gitu ya, mereknya banyak, mereknya ada Sanmol, ada Panadol, kemudian apalagi ya, Biogesic begitu ya. Maaf ya nyebut nama gitu ya. Nah, itu semua adalah nama generik untuk paracetamol begitu. Nama generik itu adalah panggilan, nama panggilan begitu ya. Nama lengkapnya itu adalah N-asetil para-aminofenol gitu. Manusia juga gitu ya, punya nama lengkap terdiri dari 4 kata gitu ya. Tetapi kalau kita memanggil kan biasanya nama singkatnya ya, nama panggilannya gitu ya. Kalau dia kita panggil lengkap, hai N-asetil para-aminofenol gitu, itu lengkap gitu ya. Misalnya ini dipanggil kalau ya di saat tertentu gitu ya. Nah, tapi untuk sehari-hari, untuk lebih akrab gitu ya, namanya paracetamol begitu. Nama generik ini ya, nama yang umum ini generik ya, nama umum ini pun tidak asal nama, tetapi diresmikan begitu ya. Nah, diresmikan oleh INN, International Non-Proprietary Names, begitu. Nah, dari nama di INN ini kemudian diadopsi ke dalam Farmakope Indonesia, begitu ya. Nah, Farmakope Indonesia itu adalah suatu buku, begitu ya, berisi daftar obat dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan obat, misalnya ada struktur kimia, cara penetapan kadar, dosis dan sebagainya, itu ada di Farmakope Indonesia, begitu ya. Selain nama kimia dan nama generik, ada juga nama brand atau nama dagang. Nah, nama dagang ini diberikan oleh pabrik. Misalnya ada suatu pabrik di Bandung, itu namanya Sanbe Pharma, itu memberikan nama paracetamol itu dengan sebutan lagi Sanmol, begitu. GSK, GlaxoSmithKline ya, GSK itu kalau nggak salah suatu perusahaan PMA dari Australia, itu memberikan paracetamol nama dengan nama itu Panadol, begitu ya. Nah, kenapa kok memberikan nama seperti itu? Karena ini untuk menunjukkan keunggulan dari setiap pabrik, begitu ya. Ya kayak motor itu ya, motor yang Matic itu diberi istilah gitu ya, nama penamaan. Kalau pabrik A menamakan apa, pabrik B menamakan apa, begitu itu kan brand gitu ya. Nah, ini tadi ya, nama kimia itu didasarkan pada struktur kimia ini, gitu ya. Ini ya, kalau ini gambar 3 dimensinya, ini gambar 2 dimensinya. Ini N-asetil para-aminofenol, nama panggilannya atau generiknya paracetamol, nama umum, dan masih punya sinonim acetaminophen, begitu. Kita kan biasa ya punya nama sinonim itu ya, seperti ibu itu ya, misalnya namanya Bu Ismi gitu ya, kalau di kampung itu namanya disebut dengan panggilan nama suaminya, Bu siapa, Bu nama suami, begitu. Kemudian nama brandnya ya, Panadol, Sanmol, Biogesic, dan sebagainya. Nah, jadi obat generik itu apa sih gitu ya? Nama obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Ada 2 jenis obat generik, yaitu obat generik dengan merek dagang dan obat generik berlogo. Obat generik berdagang, merek dagang itu tadi misalnya Panadol, gitu ya. Jadi Panadol itu obat generik, tetapi diberi brand, begitu ya. Yang dipatenkan adalah brandnya, nama mereknya, bukan
bukan paracetamolnya begitu. Nah, jadi Sunbe Pharma juga bisa membuat brand beda dengan nama Sunmol begitu. Ya, perusahaan yang lain juga boleh membuat yang produk gitu ya, yang sama paracetamol tapi mereknya harus lain gitu. Merek tersebut harus didaftarkan dan disetujui oleh Badan BPOM gitu ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan begitu ya. Nah, untuk disetujui harus dibuat pada suatu lembaga resmi, pada suatu industri farmasi yang berizin begitu ya. Itu jadi kalau BSI bikin walaupun bisa itu nanti jadinya adalah obat yang tidak memenuhi kriteria Balai POM, tidak berizin begitu. Karena tidak berizin kemudian masuknya ke obat ilegal begitu ya. Nah, pada obat tadi ya itu ada zat aktif begitu ya. Zat aktif itu komponen utama yang menunjukkan khasiat begitu. Ya kayak paracetamol tadi. Kenapa kok disebut tablet paracetamol? Karena zat aktifnya paracetamol. Begitu. Nah, di dalam paracetamol itu di dalam tablet Panadol tadi selain ada paracetamolnya karena ada zat lain begitu ya supaya obatnya cepat hancur. Misalnya disebut bahan penghancur. Kenapa kok obat harus cepat hancur? Supaya bisa cepat melalui fase farmasetik begitu. Nah, obat jadi intinya itu ya, obat generik yang berlogo dengan obat generik merek dagang itu mempunyai mutu yang tidak berbeda. Begitu ya. Semuanya sudah terstandar, distandarkan oleh Badan POM. Begitu. Ya. Nah, ada yang tidak percaya begitu ya, tidak percaya dengan obat generik berlogo. Obat generik berlogo itu adalah suatu program pemerintah untuk menyediakan obat dengan harga terjangkau dan mutu terjamin, gitu ya. Ada tulisan generik dalam suatu lingkaran, gitu ya, bergaris-garis hijau dan putih, begitu ya. Tuh, ini untuk digunakan untuk berbagai lapisan masyarakat. Biasanya digunakan untuk di fasilitas layanan kesehatan untuk membuat layanan kesehatan itu yang luas begitu ya. Ini adalah contoh gitu ya. Ini semua adalah obat generik dengan obat ini generik yang berlogo dengan generik yang dengan nama dagang begitu ya, generik bermerek. Kita ambil saja amoksisilin itu ya. Pada saat harga ini dibuat begitu ya. Ini masih sekarang harganya sudah berubah. Ketika ini dibuat begitu, harga amoksisilin per 10 itu adalah 5.000. Itu ya. 4.500 sampai 5.000. Tetapi kalau seseorang memilih gitu ya, saya memilih merek Kalmoxilin karena ini yang membuat itu Kalbe Farma. Saya itu percaya gitu ya. Harganya menjadi sekian puluh lipat gitu ya. Menjadi 200 ini per 100 ya. Jadi menjadi 27.500 begitu. Ini kan tadi per 10, per 10-nya 5.000, ini per 10-nya 27 begitu. Jadi 5 kali lebih mahal. Apakah 5 kali lebih hebat? Tidak gitu ya. Karena sudah distandar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak perlu meragukan kualitas dari obat generik. Nah, kemudian apa itu obat paten ya? Obat paten itu dibuat oleh suatu produsen yang bersangkutan dan dia sendirilah yang merupakan si penemu atau inovator dari obat tersebut. Dulu ada nama obat namanya Lipitor. Ini ditemukan oleh Pfizer, begitu ya. Lipitor ini dulu namanya merek dagangnya adalah atorvastatin, suatu obat yang digunakan untuk mengatasi hiperlipidemia atau kolesterol gitu ya. Nah, tetapi sekarang nama
patennya itu sudah habis begitu ya. Sehingga sekarang banyak Lipitor-Lipitor yang lain atau merek lain yang merupakan produk generik dari si Lipitor ini begitu. Jadi obatnya sama begitu. Karena masa patennya sudah habis begitu. Nah, tetapi Lipitor sendiri yang merupakan produk inovator ini juga sekarang tetap beredar begitu ya. Itu. Nah, tetapi tidak lagi Lipitor tidak lagi disebut obat paten, tetapi disebut sebagai inovator karena masa patennya telah habis begitu. Yang lebih tua lagi adalah Nizoral gitu ya. Nizoral itu merek begitu ya. Nama obatnya adalah ketokonazol. Nah, dulu yang menemukan itu si Janssen gitu ya, pabrik farmasi namanya Janssen. Sekarang boleh semua pabrik itu membuat obat dengan bahan aktif ketokonazol. Ya, misalnya si Kalbe Farma itu membuat merek Mikoral begitu ya. Tapi Janssen tetap memproduksi dengan merek Nizoral begitu ya. Nah, harganya biasanya produk inovator atau originator ini seringkali lebih mahal daripada produk yang generiknya begitu ya, baik generik berlogo maupun generik yang bermerek atau generik branded begitu. Banyak sekali ya obat itu yang ada yang ditemukan, tetapi tidak semua digunakan begitu ya. Jadi hanya dipilih obat-obat yang aman, yang tidak berbahaya begitu. Karena ada juga obat itu berbahaya, menunjukkan efek samping yang merugikan dibandingkan dengan efek yang ingin diperoleh begitu. Ya. Nah, sehingga harus perlu pengawasan dan kewaspadaan oleh pemerintah begitu ya. Nah, sehingga untuk melindungi keamanan dari masyarakat itu disusunlah suatu farmakope begitu ya. Jadi dalam farmakope itu diberikan batasan-batasan obat-obat apa saja yang dapat digunakan. Meliputi syaratnya apa, identitas ya, atau mencirikan ya, oh ini suatu paracetamol, ini sama-sama serbuk putih tetapi ini bukan paracetamol. Nah, semurni apa itu paracetamol bisa dipakai dalam pengobatan? Bagaimana cara kita bisa mengetahui bahwa obat itu benar paracetamol? Ya, cara analisisnya bagaimana begitu ya. Lalu supaya efektif dipakai pada manusia harus dibentuk dengan apa? Dibentuk kapsul atau dibentuk sirup atau disuntikkan. Nah, itu semua diatur oleh farmakope. Nah, setiap negara itu mempunyai farmakopenya masing-masing ya, termasuk di Indonesia. Begitu. Di Indonesia sudah sampai pada farmakope Indonesia 6. Nah, di farmakope itu pun itu jumlah obatnya masih sangat banyak gitu ya. Sehingga diringkes lagi. Ya, dipilih lagi obat yang lebih mengarah pada tujuan terapi begitu ya. Karena ada juga obat itu yang tidak bahan-bahan kimia yang bukan untuk tujuan terapi tetapi untuk tujuan analisis itu ya. Nah, yang untuk tujuan terapi dikumpulkan lagi dalam bentuk formularium nasional. Begitu. Nah, formularium nasional pun itu ternyata obatnya masih banyak lagi, gitu ya. Nah, mengapa? Karena setiap tempat bisa saja itu pola penyakitnya berbeda. Misalkan saja kalau di Jogja itu yang banyak wabah karena nyamuk itu adalah demam berdarah. Tapi di Papua nyamuk itu menularkan lebih banyak ke malaria. Sehingga kalau menyediakan obat malaria di Jogja, itu obatnya sia-sia, nggak akan kepake gitu ya. Nah, sehingga dibuatlah setelah formularium nasional, itu ada formularium kabupaten, Forkap, begitu ya. Nah, bahkan setelah Forkap, itu nanti ada formularium rumah sakit. Jadi karena misalnya Bu Ismi apoteker yang ada di rumah sakit khusus ibu dan anak, ya Bu Ismi harus memilah-milah obat dari formularium kabupaten itu Bu Ismi pilah menjadi obat-obat yang sesuai untuk penyakit-penyakit
dan penanganan pada kasus-kasus yang muncul pada penyakit ibu dan anak. Rumah sakit bedah beda lagi, begitu ya. Rumah sakit khusus ortopedi punya formularium sendiri, seperti itu. Itulah gunanya formularium. Nah, jika nanti Anda bekerja di rumah sakit, silahkan dilihat formulariumnya seperti apa. Di puskesmas itu juga ada formularium untuk obat-obat di puskesmas. Begitu ya. Apa itu isinya formularium? Begitu ya. Ada judulnya, kemudian nama anggotanya. Siapa yang menyusun formularium itu adalah suatu tim gitu ya, atau panitia gitu. Namanya adalah Komite Farmasi dan Terapi, KFT, atau ada juga yang namanya PFT, Panitia Farmasi dan Terapi. Kemudian supaya gampang nyarinya ada daftar isi gitu ya. Kemudian prosedur dan kebijakan rumah sakit tentang obat, kemudian juga daftar obat yang ditambah atau ditiadakan sejak edisi terakhir. Jadi farmakope itu, formularium rumah sakit itu ditinjau pada kurun waktu tertentu tergantung dari perkembangan penemuan obat gitu ya, dan juga perkembangan penyakit dan juga perkembangan rumah sakit begitu. Itu formularium rumah sakit. Yang menyusun tadi ya PFT itu terdiri dari dokter, ahli farmakologi, dan juga orang dari farmasi. Tentunya ini didukung juga oleh data gitu ya, data medis. Nah, inilah peran dari perekam medis untuk menyediakan data dari suatu data di rumah sakit, begitu ya. Nah, sehingga inilah kenapa kita harus belajar farmakologi, walaupun prodi kita adalah rekam medis, begitu. Oke, keuntungannya ini ya, meningkatkan mutu terapi, menurunkan efek samping, meningkatkan efisiensi, kemudian menurunkan biaya kesehatan, begitu ya. Karena hanya obat-obat yang bagus saja yang dipilih, begitu, yang efektif, begitu, yang efek sampingnya rendah, gitu ya. Kemudian menjadi pendidikan, gitu ya, bagi staf medik dan juga masyarakat. Gitu. Kenapa kok formularium itu menjadi suatu pembelajaran, gitu ya? Karena masyarakat pun juga akan jadi tahu, gitu ya. Misalnya dulu itu ada apa ya, obat luka itu ya, obat luka itu warnanya merah cerah gitu ya, namanya merkurokrom. Sekarang sudah dilarang ya, sudah lama dilarang, sudah lama sekali itu ya. Mungkin sudah 25 tahun yang lalu itu dilarang. Nah, itu pada saat itu orang-orang jadi tahu kenapa kok nggak boleh memakai obat luka, namanya dulu yang terkenal adalah obat merah gitu ya. Kenapa kok nggak boleh pakai obat merah? Ya, orang jadi tahu, jadi teredukasi gitu ya. Oh, karena nggak bagusnya bagaimana? Dapatlah informasi begitu. Jika efektif, pengobatannya efektif, maka biaya pengobatan itu menjadi lebih rendah, begitu ya. Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit. Jadi dokter pun juga akan yakin kalau infeksi ini infeksi karena bakteri ya, obatnya adalah antibiotik A, bakterinya yang ini bakterinya beda, obatnya antibiotik B. Nah, itu dokter pun akan mempunyai keyakinan dalam melakukan terapi begitu. Ya. Dan obat yang digunakan dalam formularium adalah drug of choice, jadi obat-obat pilihan. Obat pilihan itu adalah obat yang menunjukkan efikasi atau efektivitas baik dengan efek samping yang seminimal mungkin. Dengan reaksi yang tidak disukai pada obat itu juga seminimal mungkin. Begitu ya. Nah, itulah obat pilihan. Drug of choice atau DOC. Nah, kemudian di formularium juga diatur gitu ya, obat yang kombinasinya sudah tertentu dan itu kombinasi terbaik. Misalnya obat tuberkulosis, ya, obat saluran nafas tuberkulosis itu sudah terdiri dari tiga kombinasi obat yang dibentuk dalam satu paket pemberian oleh pemerintah, begitu.
Kemudian obat-obat yang tidak cost efektif perlu dievaluasi dan dihapus. Begitu ya, misalnya obat itu kok mahal sekali gitu ya. Kenapa harus menggunakan misalnya Panadol gitu ya, sedangkan paracetamol itu ada gitu ya. Nah, itu juga akan diatur oleh formularium begitu. Nah, karena kalau harganya tinggi nanti juga tidak semua masyarakat itu mampu untuk melakukan pembelian obat. Begitu ya. Jika obat itu ditanggung oleh BPJS, nanti juga akan memberikan beban bagi BPJS sehingga yang masyarakat yang di cover itu menjadi kurang banyak begitu ya, atau tidak mampu membeli obat untuk keperluan obat yang lain begitu. Nah, ini kewajiban kita terhadap formularium itu adalah mengikuti gitu ya, mengikuti apa yang tertulis dalam formularium begitu. Iya, sesuai dengan formularium sehingga di rumah sakit itu juga sering dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian obat dengan formularium. Apakah obatnya setelah diresepkan itu mengikuti formularium atau enggak. Oke, hari ini cukup. Semoga waktu dan ilmu yang hari ini kita pelajari diberikan kebaikan, begitu ya. Kita sambung kepada materi berikutnya. Sampai jumpa.